kami berada di pasar Srowolan, yang dulunya pasar ini merupakan tempat sebagai perjuangan para warga khususnya Yogyakarta. Ya. Pasar ini terbentuk pada tahun 1921. Pasar ini sudah cukup lama tidak melakukan aktivitas transaksi penjualan dikarenakan karena kendala pandemi juga. Terus para konsumen juga sudah mulai jarang berdatangan di pasar ini. Baiklah, saya bersama Pak Awan Sentosa sebagai dosen mercubuana dan juga sebagai founder sekolah pasar online. Selamat siang Mbak Cici. Ya, selamat siang Pak. Saya akan bertanya mengenai situasi pasar dan pendidikan para pedagang pasar di era pandemi ini. Ya, oke. Terima kasih Mbak Cici. Selamat siang Bapak Ibu pedagang pasar dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah saya dan Mbak Cici siang ini bisa ke pasar Srowolan, salah satu pasar yang epik historik karena menjadi salah satu tonggak sejarah yang memberi cerita kepada kita bahwa pasar itu bukan sekedar tempat untuk transaksi jual beli, tapi pasar itu juga tempat untuk menyusun strategi, tempat yang di dalamnya banyak aktor bertemu, berkumpul, bersatu, berjuang bersama dalam meraih kemerdekaan di Republik ini. Dan ini sekaligus pesan kepada kita semua bahwa pasar yang memiliki fungsi sejarah tentu di baliknya ada seperangkat nilai, seperangkat ilmu, konsep pengetahuan yang akan perlu kita gali dan kembangkan lagi ke depannya. Dan ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan itu penting karena pasar yang juga menjadi tempat untuk menyusun strategi di dalam mengatur taktik perlawanan terhadap penjajah Belanda. Tentu di dalamnya berisi orang-orang yang penuh dengan konsep, ide, pemikiran, pengetahuan. Sehingga hari ini kita akan bicara tentang pentingnya ilmu pengetahuan bagi pedagang pasar rasional. Yang tentunya kita berangkat dari satu pernyataan bahwa usaha pedagang itu akan maju manakala yang dimajukan bukan dari sisi material, bangunan diperbaiki, kemudian juga kapital finansial dipenuhi, dan juga sarana prasarana juga dilengkapi, tapi yang penting selain itu adalah bagaimana ilmu pengetahuan yang menjadi modal utama bagi keberlangsungan dan kemajuan usaha dagang itu perlu ditingkatkan. Saya kira itu yang menjadi poin yang mau saya sampaikan Mbak Cici. Kira itu. Kira Pak mengenai strategi bagaimana cara agar membangkitkan gairah anak muda untuk kembali berbelanja di pasar tradisional, memilih belanja di pasar tradisional daripada di pasar modern seperti mall. Soalnya di pasar tradisional ini merupakan sebagai salah satu tombak pembangunan ekonomi Indonesia. Bagaimana Pak? Ya Mbak Cici dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu pedagang, saya kira anak muda kebanyakan berkumpul di tempat-tempat mencari ilmu pengetahuan, kampus, di sekolah. Sementara kita juga punya tempat yang sangat historikal, pasar yang dari sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sampai hari ini masih eksis berkembang, sehingga perlu ada upaya untuk bagaimana anak-anak muda dan para pedagang ini bertemu. Dan melting pot-nya, titik temunya adalah pasar tradisional dengan satu mode di mana ada proses untuk saling belajar. Jadi anak-anak muda itu bisa belajar banyak hal di pasar-pasar, pasar Srowolan, pasar-pasar lain yang banyak di sekitar kita, belajar tentang value, tentang karakter, tentang entrepreneurship, tentang mental, tentang sosial, budaya, tradisi, adat istiadat. Banyak yang bisa dipelajari, digali dari pasar. Dan demikian halnya juga Bapak Ibu pedagang bisa belajar dari anak-anak muda yang di belakangnya ada banyak sekali ahli-ahli dan orang-orang pintar yang berasal dari kampus. Belajar tentang berbagai hal yang bisa dipakai untuk memajukan usaha dagang dan khususnya juga pasar nasional. Soal manajemen, soal penggunaan teknologi informasi, soal penataan barang,
dan juga soal aspek kesehatan, keamanan pangan, termasuk dalam konteks pandemi seperti saat ini Mbak Cici, itu penting sekali untuk bicara tentang ilmu yang berkaitan dengan pandemi. Perlu ada penekanan khusus terkait dengan bagaimana edukasi bagi para pedagang pasar terkait dengan pandemi. Karena pasar itu salah satu klaster area yang beresiko terkait dengan penularan COVID-19. Kita tahu beberapa pasar di Jogja juga sebagian pedagang sudah terinfeksi COVID-19, sehingga untuk supaya mengatasi itu, bagaimana mencegahnya dengan menerapkan protokol kesehatan, adaptasi kebiasaan baru, maka perlu ada edukasi yang lebih spesifik bagi para pedagang supaya pasar nasional termasuk pedagangnya itu menjadi tanggap COVID-19. Saya kira dalam situasi pandemi sekarang ini edukasi menjadi semakin penting, ya, bukan saja dari konteks bagaimana pemahaman terkait dengan kesehatan dan praktek-praktek protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru, tapi juga terkait dengan bagaimana mensiasati dan mengatasi dampak pandemi. Kita tahu sebagian pedagang pasar, mungkin Bapak Ibu juga merasakan penurunan pendapatan karena penurunan jumlah kunjungan dan belanja para pembeli pasar, sehingga perlu ada siasat baru, perlu ada cara baru, perlu ada terobosan baru bagaimana supaya di masa pandemi pendapatan tidak terus tergerus dan kemudian bisa berangsur-angsur pulih seperti keadaan yang sebelum pandemi. Maka perlu ada pemahaman tentang bagaimana strategi pemasaran online, memanfaatkan media sosial, kemudian juga membangun jaringan dengan para pihak yang ada di luar pasar, termasuk juga memanfaatkan berbagai aplikasi dan platform yang ditujukan untuk memaksimalkan promosi yang khusus bagi para pedagang pasar dan sebagainya. Saya kira itu penting sekali untuk kita bahas. Untuk sekarang ini di masa pandemi, berbicara tentang bagaimana pendidikan para pedagang pasar untuk saat ini, Pak. Oke. Kira-kira bagaimana? Ya Mbak Cici dan Bapak Ibu pedagang dan rekan-rekan sekalian, kita melihat sudah banyak upaya sebetulnya untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi para pedagang. Hanya saja kita melihat memang upaya masih belum sistematis dan berlanjutan gitu. Umumnya masih berupa pelatihan-pelatihan yang singkat, penyuluhan-penyuluhan berkala dan upaya lain yang nampak bahwa belum ada satu struktur pendidikan yang dibuat secara terpadu, berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan pasar. Padahal kita tahu Mbak Cici, jumlah pedagang pasar di Indonesia itu kurang lebih sekitar 12 juta. Nah, sementara kalau ditambah dengan pelaku yang lain, buruh dan sebagainya yang ada di sekitar pasar, yang juga berkegiatan ekonomi di pasar, itu more about kurang lebih sekitar 17 juta. Artinya banyak sekali, besar sekali. Hanya saja ketika kita bertanya lembaga pendidikan mana yang secara serius, sistematis, berkelanjutan mendukung upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam wujud pengembangan pengetahuan dan di pasar, itu memang jawabannya tidak mudah. Kebanyakan memang berupa soft cost, pelatihan, singkat, penyuluhan. Nah, sementara sebagai bandingannya Mbak Cici, itu anak-anak muda yang beruntung mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi itu kurang lebih jumlahnya sekitar 5 jutaan setiap tahun. Nah, bagi 5 jutaan itu disediakan tidak kurang 3.500 pendidikan tinggi yang sistematis, berkelanjutan, terstruktur, berkurikulum dengan sumber daya pengajar yang berkompeten luar biasa, dan itu banyak sekali. Nah, artinya hanya untuk 5 juta disediakan 3.500 lembaga yang established, yang sistematis, institusional, kemudian dengan kurikulum dan cara pembelajaran didukung sumber daya yang handal. Nah, sementara bagi 12-17 juta tadi yang diberikan masih sebatas pelatihan-pelatihan yang temporer. Artinya ini timpang sekali, sehingga kita melihat upaya ini harus segera diatasi,
ya. Untuk mempelajari ilmu manajemen saja anak muda itu menghabiskan waktu 3,5 tahun belajar di perguruan tinggi yang formal. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu pedagang yang sudah berjualan belasan tahun, puluhan tahun? Itu tentu tidak cukup kalau kemudian upaya untuk merespon perkembangan zaman, kemudian merespon situasi terbaru yang mungkin kalau tidak dihadapi akan menimbulkan persoalan, mungkin pesaing baru, pasar-pasar modern baru, kemudian juga situasi-situasi baru seperti pandemi sekarang. Nah, sehingga ini semakin menguatkan perlunya institusi yang lebih menjalankan fungsi peran edukasi bagi pedagang, tapi dia sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, ya, tidak sepotong-potong parsial dalam memberikan edukasi pada pedagang. Nah, sehingga atas dasar itu maka kita berkeyakinan bahwa maju mundurnya pasar regional dan termasuk juga pedagang ke depan itu sangat dipengaruhi oleh kemajuan dari sisi pengetahuan dan teknologinya. Ya, karena kalau kita sebagai orang beragama juga diajarkan bahwa menuntut ilmu itu wajib. Ya, Mbak Cici kan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang sejak dari buayan sampai liang lahat. Jadi tidak ada alasan bahwa sudah berdagang lama, sudah berpengalaman, atau mungkin juga alasan sudah tua, sudah enggak saatnya lagi belajar, enggak ada. Jadi selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih diberi nikmat bernafas dan kehidupan, maka wajib bagi kita untuk belajar, menuntut ilmu, dan enggak boleh orang itu merasa sudah cukup ilmu. Ya, kalau orang merasa sudah cukup harta, cukup materi, cukup kekayaan, boleh, itu bagian dari sifat-sifat yang baik, mulia. Tapi kalau orang merasa cukup ilmu, itu namanya orang sombong, dan itu tidak boleh. Nah, sehingga betul-betul belajar, kemudian institusi pendidikan khusus bagi para pedagang pasar itu menjadi kunci bagi kemajuan pasar-pasar kita di masa yang akan datang. Nah, sekali lagi juga diyakinkan kalau kita merujuk pada hadis Nabi Rasulullah SAW, kalau pengen dunia maka raihlah dengan ilmu, kalau pengen akhirat raihlah dengan ilmu, kalau pengen dunia dan akhirat raihlah dengan ilmu. Jadi ilmu ini menjadi kunci. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini persoalan yang kita hadapi selalu kita refleksikan menjadi persoalan bahwa kita kurang ilmu, kurang pengetahuan, kurang teknologi? Kalau itu belum, berarti memang kita harus terus gali cari apa yang menjadi kekurangan kita dari sisi kita untuk supaya meningkat kemampuannya dari sebagai sumber daya manusia ini. Nah, seringkali yang dikeluhkan adalah persoalan-persoalan yang ada di luar kita. Ya, kalau bertanya mungkin Bapak Ibu pedagang juga kalau ditanya kira-kira masalah utamanya apa dalam berdagang Bapak Ibu, atau apa yang harus diberikan supaya usahanya bisa berkembang, umumnya jawabannya sering Pak, modal yang itu adalah modal finansial, uang, pinjaman bank. Padahal ya tahu juga bahwa sudah dikasih modal belasan tahun, puluhan tahun, tapi masalahnya juga tetap berlangsung sampai dengan sekarang. Maka pasar itu akan semakin maju kalau para pedagang, Bapak Ibu, dan kita semua ini merasa bahwa kita ini masih kurang ilmu, nggak cukup ilmu. Jadi masalah muncul karena kurang ilmu. Maka solusi bagi setiap masalah adalah belajar. Nah, maka solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang pasar itu adalah kembali menggali ilmu-ilmu apa yang sudah dimiliki, dikuasai di tingkat para pedagang termasuk di pasar, menggali ilmu-ilmu apa yang ada di luar pasar yang perlu diajarkan dan juga disebarluaskan di tingkat pasar. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, insya Allah nanti dengan dikuasainya modal intelektual. Jadi Bapak Ibu, modal itu ada 3. Jadi kalau yang selama ini kita pahami modal itu 1, jadi modal sama dengan uang, sama dengan pinjaman, maka itu hanya bicara salah satunya dari 3-tiganya. Jadi yang paling penting sebetulnya berdasarkan riset yang sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun, yang paling penting sekarang ini manusianya.
Dan cara untuk meningkatkan dan menumbuhkan dan membangun manusianya dengan cara belajar, dengan cara diintervensi dengan ilmu dan pengetahuan. Jadi usahanya kalau mau maju, manusianya tambah kemampuannya, pengetahuannya, teknologinya. Baru setelah itu kemudian bisa menambah modal yang lainnya, modal institusional. Jadi pertama modal manusia atau modal intelektual, yang kedua baru bicara modal institusional atau modal kelembagaan. Kalau usahanya mau maju, maka mestinya organisasinya harus maju di tingkat-tingkat pasar. Apa itu? Bisa paguyuban, bisa koperasi pasar, bisa perserikatan pedagang. Kenapa organisasi perlu dimajukan? Karena tempat untuk belajar dan mengembangkan diri para pedagang itu ada di organisasi itu, ada di paguyuban itu, ada di koperasi itu, ada di serikat-serikat itu. Nah, baru setelah manusianya dibangun, setelah institusinya, organisasinya dibangun, baru dibangun dari sisi material. Jadi modal yang ketiga itu material, Mbak Cici ya, Bapak Ibu kalian. Modal yang ketiga material. Modal material itu banyak, misalnya sarana prasarana pasar, lalu kemudian teknologi tepat guna yang masuk ke pasar, kemudian juga alat-alat produksi yang dipakai untuk berkegiatan di pasar, termasuk salah satunya adalah finansial. Jadi Bapak Ibu, modal finansial, uang pinjaman itu hanya salah satu bagian dari modal material. Sementara modal material hanya salah satu bagian dari modal yang ada modal manusia atau intelektual, lalu modal institusional atau organisasi kelembagaan, lalu yang ketiga modal material, salah satunya finansial. Oleh karena itu, jangan kita berpaku hanya pada salah satu yang sub dari modal material. Maka kembali, apa kuncinya? Kuncinya adalah bagaimana kita membangun pasar dengan cara membangun sumber daya manusia yang ada di pasar, dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan dan penguasaan terhadap teknologi, dengan cara pendidikan yang tidak temporari dan tidak parsial, tapi yang sistematis, terstruktur dan berkelanjutan. Dan kita sudah punya salah satu model untuk menjalankan itu, yaitu sekolah pasar. Nah, itu sekolah pasar yang sudah kita rintis sejak tahun 2012 yang lalu, Mbak Cici. Ya, jadi kita dalam rangka merealisasikan apa yang kita yakini, bahwa pasar nasional bisa maju kalau pedagangnya maju kalau didukung dengan ilmu pengetahuan teknologi yang juga semakin dibuat maju. Nah, kita sudah buat sekolah pasar sejak 6-7 tahun yang lalu. Bagaimana kita bikin satu gerakan untuk mempertemukan antara sumber-sumber daya kemajuan, pengetahuan, teknologi itu ada di kampus, ditemukan dengan sumber-sumber daya juga aktor-aktor kemajuan yang ada di pasar, terutama adalah Bapak Ibu pedagang. Kita bikin sekolah pasar, ada satu sistem pembelajaran yang berlangsung selama 3-4 bulan. Kita sudah berjalan di Jogja, di Sleman, di Bantul, di Purworejo, di Klaten, ada juga di Trenggalek, Jawa Timur, dan direplikasi dipakai juga oleh Kementerian Perdagangan di beberapa pasar di Indonesia. Beberapa daerah lain juga belajar dari sekolah pasar. Jadi kita sudah bergerak ke sana walaupun dengan segenap keterbatasan. Dan sekarang ini kita sedang mencoba untuk melanjutkan ke satu fase berikutnya melalui apa yang kita sebut sebagai sekolah pasar online. Nah, maka pendidikan yang sekarang Bapak Ibu ikuti adalah bagian dari bagaimana transformasi sekolah pasar yang dijalankan secara virtual, secara online, walaupun tetap melibatkan aktivitas tatap muka pendampingan secara langsung oleh para pengajar dan para relawan. Kira itu Mbak Cici, sebagai pengantar tentang bagaimana kita melihat evaluasi terhadap pendidikan bagi para pedagang pasar nasional selama ini. Kemudian mestinya seperti apa yang perlu didorong dikembangkan ke depan, termasuk apa yang sudah dikerjakan dilakukan dan bagaimana kita akan melanjutkan itu. Kira itu. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan terakhir mengenai pasar Trowulan ini. Kira-kira dari Bapak sebagai founder sekolah pasar online, sekolah pasar rakyat, bagaimana solusi yang bisa diberikan untuk perkembangan
ke arah lebih baik dari pasar Trowulan. Maksudnya tips-tips agar pasar ini lebih baik gitu Pak. Soalnya kan seperti yang kita tahu pasar ini sudah tidak aktif lagi, penjualnya juga sudah tidak berjualan dikarenakan sedikitnya konsumen ataupun orang yang akan melakukan transaksi di pasar ini. Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua RW Pak Sudiarjo, memang dulu pasar Trowulan ini kan luar biasa maju berkembang, apalagi masa-masa zaman pergerakan melawan penjajahan dulu. Tapi seiring perkembangan zaman, setelah tahun 80-an terjadi kemerosotan karena berbagai perubahan sosial ekonomi, ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, ada pasar baru, ada perubahan pola konsumsi dan sebagainya, sehingga kondisi hari ini pasar Trowulan memang masih bertahan, Mbak Cici, masih bergeliat walaupun dengan sedikit pedagang ya, berjualan pada setiap pasaran 5 hari sekali, memang dengan pembeli yang masih sangat minimal, sehingga sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, saya kira ini tantangan ya, tantangan bagaimana strategi untuk merevitalisasi pasar yang sebetulnya ikonik, historical seperti pasar Trowulan. Yang saya ajukan adalah bagaimana kita perlu bersama-sama bergotong royong ya, seperti yang sudah dilakukan oleh masyarakat sekitar pasar Trowulan, yang mana pasar ini dikelola secara kolektif swadaya oleh masyarakat, mereka yang merawat, membersihkan, mengelola dan memikirkan untuk bagaimana memasukkan. Nah, sehingga sekarang sumber daya harus diperluas. Ya, masyarakat Trowulan perlu didukung oleh masyarakat akademika, ya, diantaranya kampus dengan dosen dan mahasiswanya, dan juga didukung oleh pemerintah. Saya yakin begitu di Kabupaten Sleman ini untuk duduk bersama merancang satu program yang memungkinkan ada proses revitalisasi. Kalau merevitalisasi pasar Trowulan ini tidak semata-mata cukup hanya dengan membuat supaya banyak pedagangnya, banyak pembelinya, harus dicari, ditelusuri apa faktor-faktor belakangnya. Mungkin perlu direvitalisasi aktivitas sosial masyarakatnya di masa pandemi ini, mungkin ada aktivitas olahraganya atau seninya atau budayanya yang memunculkan satu perkembangan dinamika baru yang bisa menjadi pendukung dari tumbuh dan berkembangnya pasar Trowulan melalui aktivitas-aktivitas yang sudah dijalankan. Termasuk sudah ada inisiatif untuk ada aktivitas terkait dengan hobis. Nah, ini di sebelah pasar Trowulan sudah dibangun tempat lomba burung berkicau. Nah, harapannya itu bisa dipakai untuk menarik pengunjung yang bisa menjadi salah satu pangsa pasar dari para pedagang pasar Trowulan. Nanti mungkin juga ada seni budaya apa yang bisa direvitalisasi, yang basisnya adat istiadat, basisnya religi, mungkin juga aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, olahraga, bersepeda, senam, aktivitas-aktivitas seperti itu yang intinya pasar Trowulan dimajukan oleh aktivitas lokal sendiri. Kalau aktivitas lokal bergeliat, komunitas berkembang, nanti pasarnya akan muncul para pedagang-pedagang baru, pembeli-pembeli baru, dan pasarnya tumbuh perlahan-lahan dan berkembang. Nah, kampus nanti akan bisa memberi stimulus dan dorongan untuk itu. Misalnya ada program-program yang dibengkel dalam kerangka kuliah kerja nyata, atau program-program yang dibengkel dalam apa yang tadi kita sebut sebagai sekolah pasar Trowulan, ya, yang bukan hanya diisi rapat, diisi ceramah, materi penyuluhan, tapi betul-betul diisi berbagai aksi yang dilakukan bersama-sama baik oleh masyarakat, oleh akademika kampus, oleh pemerintah untuk mengeksekusi apa yang diperlukan untuk merevitalisasi pasar Trowulan. Jadi ini perlu ada social movement, gerakan sosial bersama oleh masyarakat, oleh akademika kampus, nanti dosen turun, relawan mahasiswa turun, nanti juga pemerintah mendukung. Nanti bersama-sama kita revitalisasi pasar Trowulan sebagai salah satu bagian dari pasar yang juga bernilai karena bernilai historis, maka dia akan sangat bernilai sebagai salah satu destinasi wisata baru yang bisa dikembangkan dengan berbagai konten-konten khas pasar Trowulan ya. Jadi dari Pak
Sudiarjo sudah menyampaikan. Yang khas di sini ada bebeknya, ada pecelnya, dan ada berbagai konten yang khas uniqueness pasar Trawulan dengan capturing dari value historis dan juga nilai kesejarahan dari pasar. Insya Allah pasar Trawulan bisa berkembang, dan untuk mengawalinya kita bisa propose sekolah pasar Trawulan, dan supaya anak-anak muda juga bisa terlibat secara intens untuk memajukan pasar Trawulan, maka pasar ini juga bisa didorong untuk transformasi menjadi pasar yang berhubungan dengan dunia digital online. Salah satunya sekolah pasar Trawulannya tidak hanya dijalankan secara fisikal, ada tatap muka pendampingan, tapi juga secara virtual. Ya, Bapak Ibu pedagang mungkin punya anak saudara yang punya handphone, nanti bisa belajar pakai aplikasi yang sekarang sedang dibuat dan akan dicobakan, nanti bisa dimanfaatkan sehingga belajar menggunakan media virtual itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, di sela-sela kesibukan para Bapak Ibu pedagang masih yang pasar Trawulan. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan dan Mbak Cici, sebagai konklusinya, dalam situasi yang berubah seperti sekarang, mungkin Bapak Ibu tidak punya cukup banyak waktu di sela-sela kesibukan untuk belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan dan ilmu, sehingga kita perlu satu metode di mana kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dan salah satu alternatifnya yang sekarang kita sedang bangun ini adalah belajar menggunakan aplikasi sekolah pasar online ini, sehingga dengan media Bapak Ibu bisa kapanpun mengakses materi-materi yang ada di situ. Dan ketika saatnya belajar menemukan ada berbagai kendala atau kesulitan, maka bisa memanfaatkan fitur yang ada di situ, insya Allah, untuk bisa meminta bantuan kepada para relawan yang menjadi bagian dari proses belajar melalui aplikasi virtual sekolah pasar ini. Termasuk juga bisa berkorespondensi dengan para pengajar yang adalah berbagai ada ketemu isi dari berbagai kampus, termasuk juga aktivis sosial, kemudian sekolah pasar, dan para pihak yang juga concern dalam kemajuan pasar nasional di Indonesia untuk masa-masa yang datang. Jadi itu Mbak Cici, kembali kita yakinkan bahwa modal manusia itu menjadi modal yang paling penting, dan untuk mencapainya, menguasainya, maka diperlukan pendidikan yang sistematis dan berlanjut, dan sekolah pasar itu menjadi alternatif untuk itu. Dan di masa pandemi seperti sekarang dan di masa kemajuan teknologi digital seperti sekarang, maka sekolah pasar yang dijalankan secara hibrid, baik virtual maupun fisikal, pendampingan secara langsung, itu adalah jawaban. Mudah-mudahan bisa berkontribusi dalam kemajuan para pedagang dan pasar nasional ke depan. Kira itu Mbak Cici. Baiklah, berikut merupakan solusi dan upaya yang telah disampaikan oleh Pak Awan. Tentunya kita berharap kedepannya bisa membantu maupun menjadi solusi yang berguna untuk pembangunan bagi para pedagang. Saya sebagai mahasiswa tentunya harus ikut berperan aktif dalam mengedukasi pedagang agar kedepannya pedagang lebih memiliki solusi terhadap kendala-kendala apa yang akan dihadapi ke depannya. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, sampai ketemu Bapak. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nanti ini enten izin tambah konten aktivitas mulai. Nggih, menika kajengipun si untuk kula niku ben pasare den ngajo. Nggih, betul memang Pak. Bahasanya tidak bisa dipaksa terus langsung, karena harus ada upaya-upaya sebelumnya, akhirnya merangsang orang untuk datang jualan. Artinya memang mereka datang itu karena melihat ada peluang pasar, ada pembeli, ada
Nah, biyen kan wis sakniki tesih mungkin nggih. Nang taman kuliner Condong Catur niku ka wonten Nggih. burung. Aku kan warung-warung ya, kan awalnya rame banget, tapi belakangan juga susah menemukan. Biyen niki Pak, pasar niki dina Jumawagi. Nggih. Kuwi niku wah jatilan. Kaya Oh. Jadilan kaya wonten iki do midang, Pak. Oh. Do kaul lek Nggih, nggih. lara anu mari arep midang ning pasar Sorolan. Oh. Nek saniki Kan beneran ten. seni budayane pun mboten Beneran. Terus lembu yang sakit iso mari Mari. midang iki Oh. ngangkat selawatan bengi. Selawatan. Oh, nek selawatan tesih wonten mboten? Di sisi ning Tesih, tapi terbatas ya. Nggih. Nek pasaranipun pon kalih wage. nggih, yen iki jane ming pagi tok. Ning wage riyen nggih. Ah wonten perubahan kelas niku kok aku karo pon legi. Oh, pon kalih wage. Pon legi pagi. Ning nggih namung sing dodol mung ben sepitan kok. Oh. Mulainya jam pinten niku? Nun, Mulainya jam berapa mulainya pon? enjing, Jam jam 11. oh, 11. Jam 6 ngoten? Oh. Nggih, pun dodol niku. Ning nggih dereng dangu niku, Pak. Antara Mulai sebulanan niki. bulan iki nggih. Asal niku ambene damel sing damel zaman Belanda. Zaman Belanda iki kan konstruksinya kan Tahun 21. selikur nggih. Sami kalih pasar napa Tajem Ngaler niku, pasar Babrik. Pasar mirip niku konstruksinya nggih. Model ngeten iki. Niku nggih anu. Momen ini zaman. Nah niki sing ngresiki anu nggih masyarakat asal niku. Oh nggih. Nek statusnya berarti yang mengelola adalah sinten? Pasar Seromunan niku. Pemerintah kabupaten apa pemerintah desa? Kabupaten pun lepas sajane. Oh, ada. Wis sing serane resik kan sing anu masyarakat. Oh, artinya sudah bukan anu Nggih. pemerintah ya. Tapi desa juga anu mboten nonton Bener wonten. berarti memang betul-betul masyarakat. Nggih. Terus nek pedagang niku berjualan gratis nih mboten apa? Gratis ben ditarik. Tapi Tapi nek ditarik ndak malah masalah. ah nggih, nggih status anu to niku masyarakat. Nggih. Tapi status asetnya berarti Sultan Brand berarti. Nggih. Berarti bukan tanah desa atau Nggih. Nah, kalian niku kali tekan niku. mereka sing Sekarang kan dia nek gudang uyah, oh gudang garam. udah garam ya. Zaman Belanda nih. Nggih. Niku yen nak ana sing adol barang Pak Tandu Oh. Oh nggih. zaman Belanda. Oh nggih. Terus yang menangi soal niku. Oh. Nggih politiknya Belanda lho Pak. Nggih, nggih. Kaya Perang Candu. nggih. Nggih teng putih-putih ngaten. Oh. Terus tapi nek sing merawat kebersihan niku gotong royong ya. Nggih. Masyarakat setunggal RT apa Nggih RW? sak RW RW iki niki nggih. Kakung Putri Ageng Alit. Oh. Biling-biling nggih adengan. Anu bersih-bersih Nggih. bisa bakti ngoten. Nek menawi Pak Sudiarjo kagungan HP nomor HP. Oh, anak kula niku Oh. kula mboten saged Pak. Oh, nggih. Lah kula niku nyusa sang dosa e. Sang dosa. Nggih. Lha mboten ketingal lek sang